Halo, selamat datang di modul tahap pra-pengolahan dari bab sumber sampah organik, pengolahan, dan pemanenan produk. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai pendahuluan konversi BSF larva. Modul kali ini, kita akan belajar tentang cara memilih sumber sampah hingga cara mendapatkan kandungan air yang ideal di substrat. Dari modul ini, Anda akan memahami cara memilih sumber sampah organik yang murni, cara memperkecil ukuran partikel sampah organik, cara menghitung dan menimbang jumlah sampah organik yang diterima, cara menyimpan sampah organik yang telah tercacah, serta cara mendapatkan kandungan air yang ideal di substrat. Di modul kali ini, kita akan belajar tahap pra-pengolahan yang dimulai ketika tricycle tiba di fasilitas. Sampah yang dibawa oleh tricycle diturunkan dan dipilah menjadi 3 fraksi. Sampah anorganik, sampah organik yang tidak sesuai untuk BSF, dan sampah organik yang sesuai untuk BSF. Sampah yang sesuai untuk larva BSF kemudian digiling dan disimpan di ember. Proses ini sangat penting dilakukan karena sampah yang masuk ke fasilitas kami masih tercampur dengan sampah anorganik, di mana seharusnya murni hanya terdiri dari sampah buah dan sayuran. Jadi, penting untuk memisahkan jenis sampah yang tidak dapat dimakan oleh larva BSF. Hal tersebut penting untuk dilakukan guna memperlancar operasional sehingga proses pemanenan dapat berjalan dengan lancar, karena semua substrat telah diperkecil ukurannya menjadi butiran yang lebih kecil seperti pasir oleh larva BSF, sehingga diharapkan dapat dipisahkan dengan mudah. Di sini, kita akan kembali mempelajari tentang langkah-langkah konversi larva BSF seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita akan belajar tahap pra-pengolahan, yaitu tahap di mana sampah yang diterima di fasilitas kemudian dipilah menjadi 3 fraksi, serta kita juga akan belajar mengenai pengolahan lebih lanjut dari fraksi yang akan diberikan ke larva BSF. Setelah dipilah, ada 3 fraksi utama yang didapatkan, yaitu sampah anorganik, sampah organik yang tidak sesuai untuk larva BSF, dan sampah organik yang sesuai untuk larva BSF. Larva BSF memang tidak dapat memakan sampah anorganik, sehingga sampah tersebut dapat dipisahkan dan didaur ulang. Untuk sampah yang tidak sesuai untuk larva BSF, walaupun sebagian larva dapat memakannya, tetapi proses tersebut tidak akan terjadi secara maksimal, sehingga sebagian sampah masih dalam bentuk aslinya. Dan hal tersebut dapat mengganggu dalam proses pemanenan. Dengan demikian, sampah yang tidak sesuai untuk BSF sebaiknya dipisahkan dan dibuat kompos. Substrat yang dapat diberikan ke larva BSF dapat tercerna lebih cepat dan residunya dapat dipisahkan lebih mudah jika ukuran partikelnya telah diperkecil melalui proses penggilingan. Jadi, langkah selanjutnya adalah mengurangi ukuran partikel dari sampah organik yang sesuai untuk larva BSF. Setelah langkah ini, lalu dipastikan bahwa kadar air dari substrat yang akan diberikan ke larva BSF berada di antara 70 dan 80%. Karena pakan dengan kandungan air 70 hingga 80% dapat mengoptimalkan proses makan larva BSF dan biasanya akan menghasilkan residu yang kering, sehingga akan memudahkan pemisahan larva dari residu. Untuk mendapatkan kandungan air yang optimal, dapat dilakukan dengan mencampurkan berbagai jenis sampah organik dengan bahan kering sebelum diberikan ke larva BSF. Berikut ini merupakan peralatan-peralatan yang digunakan di tahap pra-pengolahan. Setelah dipilah, sampah yang cocok untuk BSF dimasukkan ke mesin pecacah untuk memperkecil ukuran partikelnya. Semua sampah organik, termasuk yang tidak sesuai untuk larva BSF, dapat disimpan di ember berkapasitas 80 liter. Kemudian, sampah organik tersebut ditimbang sebelum dan setelah dicacah. Untuk menyesuaikan kadar air substrat, molen dapat digunakan untuk mencampur sampah organik dengan bahan kering guna mendapatkan kandungan air yang ideal, yaitu sebesar 70 sampai dengan 80%. Selain itu,
TS oven juga dapat digunakan untuk menganalisis kandungan air sampel dari campuran sampah organik dan bahan kering. Di video selanjutnya, kita akan belajar langkah-langkah kerja di tahap pra-pengolahan, di mana akan berfokus pada kondisi sampah organik sebelum diproses. Namun, karena video diambil di studio, sehingga kami tidak dapat menunjukkan kepada Anda kondisi sampah organik yang diterima di fasilitas kami, karena ukuran sampah tersebut yang terlalu besar. Sampah organik yang ditampilkan di video berikut ini adalah sampah yang diterima di fasilitas BSF kami. Setelah sampah yang datang kualitasnya dicek, memasukkan sampah organik ke dalam mesin penggiling. Ember yang digunakan adalah ember berkapasitas kecil, bukan ember dengan kapasitas 80 liter. Mesin penggiling diganti dengan mesin penggiling daging untuk menunjukkan bagaimana kondisi sampah organik setelah digiling. Timbang dan catat berat sampah organik yang telah digiling menggunakan timbangan berkapasitas 150 kg. Jika substrat masih terlalu basah, bahan kering harus ditambahkan untuk menyeimbangkan kadar air supaya dihasilkan residu yang kering di akhir proses pengolahan. Di sini ada 3 jenis bahan kering yang ditampilkan, yaitu bungkil kelapa sawit atau PKM, susu bubuk, dan kokopit. Anda dapat mencampur bahan tersebut dengan sampah organik atau menambahkan bahan kering terlebih dahulu ke dalam box, kemudian substrat basah di atasnya, sehingga bahan kering dapat menyerap kandungan air dari substrat basah. Seperti yang telah ditunjukkan pada video sebelumnya, yaitu pada bab pembiakan BSF, di sini kita kembali ke daftar kegiatan pada tahap pra-pengolahan, seperti yang Anda lihat di layar. Langkah pertama yaitu pengambilan sampah organik dari sumber sampah, seperti yang telah dijelaskan di modul pendahuluan. Pada tahap pra-pengolahan, dimulai dengan memilah sampah di lantai area pemilahan, lalu memisahkan sampah anorganik dan dimasukkan ke keranjang bambu atau ember terpisah lainnya. Selanjutnya, memisahkan sampah organik yang kaya karbon, selulosa, atau serat yang tidak sesuai untuk larva BSF untuk dimasukkan ke area pengomposan. Selanjutnya, sampah organik yang sesuai untuk larva BSF digiling dengan meletakkan ember di bawah mesin penggiling. Setelah ember tersebut penuh dengan sampah organik yang telah digiling, lalu diganti dengan ember lain yang masih kosong. Ember yang telah penuh dengan sampah organik yang telah digiling, lalu ditimbang dan dimasukkan ke tangki berkapasitas 1000 liter atau kita sebut dengan nama IBC tank, untuk menyimpan sampah organik dalam jumlah yang lebih banyak. Ada 2 kegiatan pengumpulan data dalam tahap ini. Yang pertama yaitu memilah sampah, di mana sampah tersebut ditimbang dan dicatat beratnya sesuai dengan asal sumber sampahnya. Sampah anorganik dan sampah yang sesuai untuk larva BSF juga ditimbang dan dicatat. Yang kedua yaitu menggiling sampah organik yang sesuai untuk larva BSF, dicatat beratnya setelah digiling, lalu dimasukkan ke area konversi larva BSF. Berikut ini adalah lembar kerja untuk mengukur performa di fasilitas BSF Anda, yang dapat Anda isi dengan data mengenai jenis sampah yang diterima dalam satu harinya. Di 2 kolom kiri pertama, Anda dapat mengisi dengan sumber dan berat sampah yang diterima pada hari tersebut. Contohnya, pada hari tersebut diterima 350 kg sampah buah dari pedagang buah dan 560 kg dari pedagang yang menjual buah dan sayur. Di 2 kolom kanan berikutnya, terdapat kolom untuk mengisi jenis sampah setelah dipilah dan digiling sebelum dicampurkan untuk pakan larva BSF. Pada hari tersebut juga diterima 345 kg sampah buah, 40 kg susu bubuk, 150 kg bungkil kedelai, dan 180 kg sayuran yang bukan dedaunan yang dapat kita gunakan juga untuk pakan larva BSF. Di hari yang sama juga diterima 360 kg sampah yang masuk ke area pengomposan dan 25 kg sampah anorganik yang telah dipisahkan
dari sampah yang diterima, sebelum sampah masuk ke mesin penggiling untuk selanjutnya diberikan sebagai pakan larva BSF. Kami harap Anda dapat memahami apa yang telah kami sampaikan di video tahap pra-pengolahan sampah ini. Untuk menyegarkan kembali ingatan Anda mengenai apa yang telah Anda pelajari di video ini, seperti pada modul sebelumnya, di akhir video kami akan memberikan 2 pertanyaan berupa kuis. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa sampah organik harus murni dan perlu dicacah? Untuk mengefisiensikan proses makan larva, serta menghasilkan residu yang kering dan berukuran kecil, sehingga residu akan lebih mudah dipisahkan dari larva. Pertanyaan yang kedua yaitu, di kisaran kandungan air berapakah yang ideal untuk konversi BSFL? Yaitu sekitar 70–80%. Saat ini kita sudah berada di akhir modul, di mana Anda telah belajar tentang cara memilih sumber sampah organik yang murni, cara memperkecil ukuran partikel sampah organik, cara menghitung dan menimbang jumlah sampah organik yang diterima, cara menyimpan sampah organik yang telah tercacah, serta cara mendapatkan kandungan air yang ideal di substrat. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BSF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.